Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama kita dan dengan suasana baru di channel yang lama, yakni channel Pondok Roja di rubrik Poporo, podcast Pondok Roja. Namanya ini Afan nggih para ustaz sekalian, namanya itu Poporo. Poporo. Namanya Poporo, bukan Pororo. Kalau Pororo itu yang penguin itu. Tapi kita pengen mengemas dakwah itu dengan yaitu jadi ringan gitu loh, jadi ringan. Makanya kita mengambil nama diksi itu Poporo yang mirip-mirip dengan Pororo, tapi itu adalah kepanjangan dari podcast Pondok Roja. Dan alhamdulillah kita biasanya itu syutingnya di studio. Di studio di Pondok Roja Sukoharjo, cuman di sini qadarullah dengan suasana yang baru, dengan tokoh-tokoh yang tentunya nggak kalah luar biasa juga, tokoh-tokoh baru yang nggak kalah luar biasa. Saya ucapkan selamat datang kepada Ustadz Hasan dan Ustadz Denny Makarim. Ustadz Hasan Makarim sama Ustadz Denny Setia Marwan. Oh, masya Allah. Ini dua tokoh ini yang sangat luar biasa ini. Bagaimana cerita dakwahnya dan bagaimana dari dua tokoh ini akhirnya terbentuklah suatu gerakan di Lapas Nusa Kambangan itu sendiri. Masalah mungkin dari Ustadz Hasan dulu ya. Saya akan sedikit ngobrol ya Ustadz Hasan ya mengenai pergerakan dakwah beliau yang sudah lama melalang buana dari lapas satu ke lapas yang lainnya. Mungkin bisa diceritakan dulu Ustadz Hasan bagaimana pergerakan dakwah jenengan dari lapas satu ke lapas lainnya dan kenapa kok lapas? Enggak ke masjid saja atau kampung-kampung, bisa dijelaskan ke netizen yang budiman. Monggo Ustadz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasan Makarim. Yap. Barakallahu fiik. Boleh dipanggil Pak Hasan atau Pak Hasan Makarim ya. Kisah yang saya alami, jadi awalnya itu masuk tahun 91 ya. 91 ya. 91. Dari berbagai informasi dari lapas ya, dari teman-teman yang tugas di sini ya, saya bersemangat ke sini. Kenapa? Waktu itu memang sangat minim orang yang pihak ketiga yang peduli terhadap pembinaan, membantu lapas itu. Benar. Saya berkeyakinan kuat di dalam ini banyak potensi yang baik, yang positif, yang belum terkelola. Yang kedua, mereka di sini warga binaan, ini dulu dibilangnya napi ya, sekarang warga binaan. Mereka tidak semua keluarganya dekat, tidak semua topangan ekonomi yang cukup mampu ya. Benar. Kesulitan, jadi keluarga ini mau besuk jarak jauh gitu ya. Kemudian pendanaan yang tidak memadai ya, buat hidup sehari-hari mereka susah gitu. Nah, butuh mitra ketiga. Kasihan juga mereka depresi ya, stres jauh dari gitu keluarga, nggak ada yang nengokin gitu ya. Nah, ini saya peduli dari pihak ketiga. Jadi makanya kalau saya kesini itu bukannya 10 menit, 2 menit, 30 menit, tapi ya bercengkrama. Bisa seharian. Saksinya. Iya. Bersama saya kan 15 tahun di sini. 15 tahun di sini ya, di Nusa Kambangan. Saya dalam bimbingan beliau selama 15 tahun. Oh, Nusa Kambangan. Nah, jadi saya dapat banyak insya Allah hasilan dari beliau. Masya Allah, itu ngalirnya berarti pusatnya ke beliau ya, Masya Allah pahalanya. Jadi itu awal-awalnya begitu, dengan keprihatinan ya, fasilitas masih prihatin ya. Kemudian di dalam juga fasilitasnya sangat prihatin waktu itu tahun 91 ya. Nah, kita bukan hanya pribadi, saya juga mengundang pihak-pihak lain yang punya sumber dana yang harus membantu ke dalam. Dan saya tahu persis lah pendanaan di lapas ini minim untuk pembinaannya. Sehingga kita butuhkan dari pihak ketiga. Apa ada CSR, ada lembaga sosial, sehingga terbantu proses pembinaan. Dan pihak lapas ini respon yang luar biasa. Saya dibantu, diberikan fasilitas kewenangan ya secara terbuka leluasa dari Kanwil, dari Dirjen, dari pihak UPT ya. Luar biasa, itu yang membuat saya juga makin semangat karena tanpa ada bantuan kewenangan pasti saya juga tidak mungkin bisa berjalan dengan baik gitu kan. Yang kedua, respon dari warga binaan cukup antusias juga ya. Karena mereka butuh mitra ngobrol, mitra curhat ya. Ya memang awalnya saya model kayak ceramah umum di masjid ya. Kemudian kumpul-kumpul ngobrol, Mas Denny juga ya.
bikin diskusi grup gitu. Nanti yang terakhir adalah individual counseling kalau ada curhat-curhat secara pribadi. Oh gitu ya, itu lebih intim ya. Itu. Dari umum, kelompok diskusi, kemudian individual. Nah kemudian secara bertahap lagi, kalau gitu kita harus ada kajian-kajian yang terstruktur. Oh iya benar. Katakanlah semi pesantren. Kita pertama kali diadakan pesantren itu di lapas narkotika. Lapas narkotika bukan di sini malahan. Bukan, dulu awalnya lapas narkotika, kalapasnya Pak Marwan waktu itu. Kemudian yang kedua lapas Batu. Nah, beliau membantu juga ya. Kemudian ketiga lapas Pasir Putih. Keempat Permisan. Jadi terus berkembang. Nah, sekarang ada di lapas Kembang Kuning pesantrennya ini. Tapi ini yang sangat bangga dan bahagia ini, saya sangat dibantu oleh Kang Denny. Oh, iya. Kang Denny ini asisten. Kita menyebutnya berarti mudir lapasnya ya, mudir pesantren. Iya, ini kader dakwah dan bisa memimpin teman-temannya bikin grup, bikin komunitas yang tobat, gitu, dijadikan kamar khusus blok santri, tidak luput dari perjuangan beliau. Ini ya. Saya merasa terbantu betul dengan beliau ini mengelola teman-teman sesama warga binaan untuk aktif di masjid, untuk bayangkan sekarang ada penghafal Quran. Oh iya, di bahkan lapas ada ya? warga binaan ini ada yang sudah sampai 10 juz. Ada yang 10 juz, ada yang 5 juz. Ini 10 juz itu di lapas itu. Lapas. Ngafalinnya. Ya. Oh, Nih, keren saya sekali. kalah juga sama Iya, historinya. iya, 10 juz ya Iya, lumayan. bener. Saya belum bisa 10 juz itu ya. Saya 3 juz aja nggak selesai. Iya. Mungkin juz 30 yang bisa. Iya, juz 30 benar. Tapi yang menarik gini Ustaz Hasan, tadi kan dikatakan Ustaz Hasan itu orang ketiga itu loh, yang mungkin Pihak ketiga. sebagai penghubung antara para warga binaan itu, sebutannya warga binaan ya. Warga binaan. Bukan napi ya kawan-kawan, warga binaan karena lebih halus itu untuk warga lebih halus dan lebih humanis tentunya. Warga binaan itu butuh perhatian, akhirnya muncullah sosok tokoh-tokoh seperti Ustaz Hasan Makarim, Bang Denny dan lain-lain. Terus pihak ketiga itu mungkin tentunya menjadi penghubung juga. Untuk para mungkin orang-orang yang ingin support seperti yang baru kita ada ini nih kan dengan IMS. Nah, ada nggak sih pihak-pihak yang ingin bantu support itu banyak tentunya ya? Iya, dan itu rutin menjadi Rutin, sebuah kebutuhan bermitra dengan pos-pos dana yang kita bisa libatkan ke dalam secara kontinu. Siapapun boleh ya? Boleh. Siapapun boleh ikut support membantu gerakan kita ini di lapas ya? Yang penting terkoneksi dengan program di dalam. Yang penting satu visi ya di program di Jadi dalam yang itu. program pembinaan ada dua, pembinaan kepribadian dan kemandirian. Oh iya benar. Kepribadian itu menyangkut spiritual, keagamaan, ibadah dan sebagainya. Kalau kemandirian tentang skill, keterampilan, keilmuan untuk modal kerja dan sebagainya. Dua-duanya penting ya, Jadi kalau mereka pulang itu diusahakan tidak kembali ke komunitas masa lalu. Gitu. Oh iya namanya sudah ingin taubat gitu. Itu suatu menarik ya, nanti mungkin ya lewat podcast ini kami mengajak antum sekalian kalau ingin kolaborasi sinergi dengan kita satu visi dalam pembinaan di lapas ini, saya persilahkan untuk menghubungi dari kita. Nanti saya hubungkan ke Ustaz Hasan Makarim pun juga bisa, termasuk kemarin kita bersama IMS, Posdai, Hidayatullah dan lain-lain kan rutin juga ya untuk ngadain hapus tato itu ya. Ya, betul. Nah, ini itu yang keempat kali di Lapas Kembang Kuning. Hapus tato ya. Oh iya, sudah 4 kali kita ngadain hapus tato. Nah, ini kita membuka peluang penuh bagi teman-teman yang ingin berkontribusi atau bersinergi satu visi untuk program pesantren lapas ini. Kemudian lanjut gimana? Saya diantara nih IMS ya. Pertama kali hapus tato di 2018 di Lapas Kembang Kuning. Kembang Kuning ini ya. Saya berpikir begini, begitu respon tinggi ya dari warga binaan, dari pihak UPT ya di Nusa Kambangan, termasuk lapas-lapas yang lain ya. Saya berpikir kenapa harus insidentil. Saya berpikir kita harus ada MOU formal. Saya ajak ke Dirjen ngadep. Akhirnya IMS melalui saya itu dijadikan satu mitra berkelanjutan melalui MOU resmi. Oh iya. Berhasil lah. Saya harapkan ini program ini bukan hanya Nusa Kambangan dan ini sudah masuk ke lapas-lapas yang lain, termasuk kemarin hari Senin di Lapas Brebes. Lapas Brebes Ya. Kita harapkan dengan MOU itu menjadi mitra dakwah untuk seluruh lapas di Indonesia. Itu yang kita ajak gitu. Dan itu pertama kali ada
Pustato di Kembang Kuning, kita direspon pendanaan terbesar pertama kali dari PT Pertamina Oh iya iya RU4 benar. Cilacap. Oh Itu iya luar itu biasa. Masya Allah ya. Pak JM-nya Pak Dadi Sugiana waktu itu responsif dan luar biasa gitu responnya. Jadi alhamdulillah dengan rintisan kerjasama awal itu dengan Pertamina, sampai sekarang berlanjut. Dan apalagi sponsornya sekarang tambah banyak gitu. Iya iya iya. Jadi saya juga selalu menghimbau teman-teman pihak ketiga yang punya lembaga donor, lembaga dana sosial, ya jangan sungkan-sungkan. Ayo masing-masing kita sponsori kegiatan di lapas ini untuk proses pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Oh iya, itu suatu gerakan keren ya. Monggo bisa gabung bersinergi bersama kami. Terus yang menarik ini mungkin para netizen yang budiman, kita nyebutnya itu menyapa itu netizen yang budiman. Karena netizennya Poporo orang-orang yang budiman, berbudi luhur tentunya. Bagi mungkin saya pengen bertanya kepada Mas Denny. Mas Denny ini kan warga binaan di sini. Sebenarnya awal mula ketemu dengan Ustadz Hasan itu gimana sih? Kok mau gitu loh, mau diikut gerak bareng kepada Ustadz Hasan gitu? Ya alhamdulillah ya, semuanya atas izin Allah gitu. Jadi memang saya menjalani pidana ini kan sudah 22 tahun. 22 tahun? Menjelang 23. Oh gitu, Afwan. Kalau hukumannya berapa tahun? Hukumannya pertama kali saya divonis mati. Oh gitu, hukuman mati? Hukuman mati. Iya, Masya Kemudian Allah. tahun Terus? 2012, alhamdulillah Allah memberikan kabar gembira untuk saya. 2000 berapa tadi? 2012, saya mendapatkan gerasi, turun menjadi seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Saya kasus narkoba. Oh, kasus narkoba ya. Dan saya tidak bangga dengan kasus saya ini ya. Artinya saya kalau cerita masa lalu saya merasa malu dan sangat menyesal gitu ya. Oh iya. Tapi bagaimanapun saya selalu mengatakan ya tolong lihat kami di masa kini. Karena kalau itu sesuatu yang penting ya, gitu ya. kalau melihat kami di masa lalu pasti semua orang tetap akan membenci kami di sini gitu ya. Jadi makanya tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan Ustadz Hasan juga bantuan-bantuan dari para muhsinin ya, pihak ketiga yang dikoordinir oleh Ustadz Hasan itu sangat berarti bagi kami. Jadi merupakan suatu motivasi ya, untuk kami di sini. Karena seperti tadi itu, seperti yang sampaikan Ustadz Hasan bahwa banyak keterbatasan baik dari sisi kami sendiri sebagai warga binaan atau mungkin secara internal dari lapas gitu ya, sehingga perlu bantuan-bantuan dari pihak ketiga terutama dari sisi finansial misalkan ya. Dan itu merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi kami. Kenapa demikian? Karena kami merasa bahwa itikat perilaku baik kami, pertobatan kami di sini itu ada dihargai oleh masyarakat gitu Ustadz ya. Ustadz Hasan ini kan orang luar, kami anggap walaupun beliau guru kami tetap mewakili masyarakat. Begitu juga dengan pihak-pihak ketiga, donatur-donatur, muslimin, orang-orang baik yang mau membantu kami di sini, itu mewakili masyarakat. Kalau mereka membenci kami, mereka tidak akan menyalurkan dananya Ustadz. Iya benar. Ketika mereka mau datang ke sini seperti antum semua gitu ya, itu kan merupakan suatu bagi kami itu merupakan suatu penghargaan. Dengan semua antum semua ini kan mewakili pihak luar menghargai kami gitu loh, menghargai perubahan sikap kami. Masya Allah, seperti itu. benar. Jadi dengan demikian saya mohon Ustadz Hasan juga pengkoordiniran pihak-pihak ketiga ini mudah-mudahan berkesinambungan berkelanjutan ya karena supaya tidak terputus. Karena di sini masih banyak orang-orang awam yang baru bertobat yang perlu banyak motivasi. Contoh misalkan saya seperti yang sampaikan, ketika mereka baru datang ke sini tidak punya kain sarung misalkan ya, saya mau sholat saya nggak punya kain sarung misalkan gitu. Mungkin orang awam ketika dia sarungnya nggak ada mungkin nggak jadi sholatnya gitu loh. Tapi kita harus hargai pertobatannya itu loh. Nah kita sebagai orang yang paham ya, sebagai orang paham ya kita usahakan jangan nggak ada atau ya udah nanti kita ikhtiarkan. Dan alhamdulillah selama ini pihak-pihak ketiga sudah ini sebagai contoh dan itu sudah artinya sudah terlaksana gitu deh. Apalagi Al-Quran, alhamdulillah di Lapas Kembang Kuning itu Ustaz, Al-Quran melimpah Ustaz, tidak kurang di sini. Karena saya yakin makin banyak orang yang paham juga tentang bagaimana pahalanya memberikan Al-Quran gitu ya sebagai amal jariah. Di sini Al-Quran alhamdulillah tidak kekurangan seperti itu. Dan kembali ke Ustaz Hasan, tahun 2000 saya mulai ditahan, ya kemudian tahun 2007 saya qadarullah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nah, di salah satu lapas Pasir Putih, saya ketemu dengan beliau. Beliau kan memang dari tahun 92, dari tahun 92.
Jadi beliau duluan ke sini, saya belakangan. Oh gitu, iya. Ketemu dengan beliau, nah itulah titik di mana saya yang sebelumnya memang saya juga akui bahwa ketika saya masuk dalam lapas ini tidak serta-merta seperti sekarang. Artinya ada proses, Ustadz, ya. Karena saya pun merasa tahun 2000 sampai dengan 2007 itu bisa dikatakan saya masih galau, Ustadz. Masih galau. Tobat gak nih? Ya, jadi maksudnya saya belum takarub kepada Allah, gitu kan. Walaupun sudah di penjara waktu itu, saya masih belum merapat ke masjid, gitu. Ustadz, kalaupun saya sholat masih mungkin karena ingin dilihat orang, gitu loh ya. Nah, tapi begitu saya ke Nusa Kambangan, satu ini hidayah ya. Nusa Kambangan ini jadi catatan. Bagi saya Nusa Kambangan ini adalah hidayah. Masya Allah, iya. Hidayah. Ditambah ketemu dengan beliau, ya, ketemu dengan beliau. Kemudian saya juga mulai merapat dengan orang-orang yang sudah hijrah duluan, ya. Kemudian dengan saya terus takarub kepada Allah, kemudian dengan merapat ke masjid. Ya, artinya lambat laun, alhamdulillah menurut saya itu suatu hidayah, gitu ya. Walaupun bukan berarti saya sudah sempurna sekarang, tidak. Saya pun sekarang masih belajar terus, ya, sama ustadz-ustadz, ya, yang dari luar itu saya masih terus belajar. Dengan demikian, apa yang saya dapatkan saat ini selain merupakan itikat baik dari saya pribadi, juga merupakan pembinaan dari lapas dan juga dari pihak ketiga, dari ustadz-ustadz ini, ya, yang dimana beliau ini Ustadz Dasar ada koordinator seluruh Ustadz Nusa Kambangan, koordinator pembina rohani untuk seluruh lapas. Jadi saya berharap tentunya juga saudara-saudara warga binaan yang lain juga merasakan hal yang sama. Ketika memang ingin berubah itu, yang pertama memang harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ustadz ini kan kita anggap sebagai orang soleh, kemudian mungkin ada warga binaan lain yang sudah duluan hijrah juga kita anggap orang soleh. Dan masjid ini pasti tempat-tempat orang soleh, tidak mungkin ke masjid untuk berbuat maksiat gitu. Orang ke masjid tidak mungkin untuk berbuat maksiat. Nah, itu titik baliknya bagaimana saya pertama kali ketemu dengan Pak Ustadz Hasan gitu ya. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya terus dalam bimbingan beliau, saya bisa membantu program-program, ide-ide, kegiatan-kegiatan dakwah dan sosial beliau, gitu. Sampai saat ini di Kembang Kuning ini, mungkin kalau dari sisi hafalan ada yang lebih banyak teman saya tadi, ya, ada yang 10 juz gitu ya. Dari sisi bacaannya juga mungkin ada yang lebih bagus. Kalau mungkin saya itu lebih ke tata kelola atau manajemen, Ustaz, ya. Seperti disampaikan tadi Ustadz Hasan, mungkin saya bisa mengajak teman-teman, ya, mengajak teman-teman untuk ikut saya ke pesantren, untuk merapat ke masjid, untuk ikut kajian, untuk bergabung dengan komunitas orang-orang yang memang sudah hijrah. Benar. Itu mungkin saya lebih banyak peran ke mengajak, mengkoordinir teman-teman untuk hijrah. Akhirnya terbentuk pesantren itu ya? Ya, alhamdulillah, artinya terbentuk pesantren atas tentunya juga rekomendasi dari lapas, ya. Dan pada saat ini alhamdulillah, berdasarkan mungkin obrolan dari Ustadz Hasan dengan Pak Kalapas yang sekarang, ada ide untuk memberikan nama pesantren ini, Ustadz. Kegiatan santri ini sebetulnya, kamar santri ini sudah lama, dari tahun 2019 kalau tidak salah, ya. Kami bentuk 2019. Jadi ada kamar khusus, ada kekhususan kamar gitu, ya. Tapi ide pemberian nama, yang insya Allah nanti tanggal 14 September itu diresmikan oleh Bapak Bupati. Itu keren itu. Atas ide dari Pak Ustadz Hasan dengan Pak Kalapas yang sekarang, Bapak Agus Walono. Ya. Tapi sebenarnya itu emang sangat mirip sekali sih. Kalau saya kan juga alumni pesantren. Itu memang di pesantren itu ya seperti di sini, nggak boleh kemana-mana gitu loh. Nah, kalau di sini kan sudah ada santrinya. Nah, kalau di pesantren sana kan kita harus nyari santri. Nah, ini malah lebih keren sekali nih, orang-orang yang sudah ada santrinya, tinggal kita bina dan tinggal mengumpulkan dukungan-dukungan. Kemudian saya pengen bertanya tadi, malah tergelitik sama Ustadz Hasan. Sebenarnya kenapa kok malah ke lapas? Sebenarnya kan katanya beliau itu, Ustadz Hasan ini, beliau Ustadz juga tapi akademisi pun juga. Nah, kenapa enggak dakwah-dakwah di menjadi penceramah di masjid saja, malah memilih jalan yang berbeda di lapas gitu? Sangat menarik ini sebenarnya. Ya, terbanyak memang di lapas, tapi di luar tetap di pemerintahan, di perbankan, di Pertamina. Itu tetap ya? Di mesin-mesin berjalan. Cuma kapasitasnya yang paling banyak di lapas Nusa Kambangan. Itu yang terbanyak. Ya, kenapa itu, Ustaz? Ya,
saya melihat ini hal yang menarik. Jadi saya masuk ke Nusa Kambangan ini kan seluruh jenis pidana ada di sini. Dan yang kedua, komunitas Indonesia terwakili ada di Nusa Kambangan. Oh iya Kalau iya, saya masuk Nusa seluruh Kambangan itu kejahatan mungkin ya. seperti berkunjung ke seluruh Indonesia. Iya iya iya, Bahkan ada benar. pihak asing ya. Oh iya benar. Tadi saya Jadi baru seperti berkunjung ke lihat negara juga. lain kan, tapi orangnya ada di sini kan. Iya, iya. Jadi ini yang menarik dan yang kedua, bagaimanapun keunikan yang ada di sini menjadi penyemangat saya. Di antara keunikannya adalah orang-orang di sini itu saya menganggap bukan orang jelek gitu, tapi orang yang punya potensi positif yang belum dikelola dengan baik. Oh iya, potensi positif yang belum dikelola. Belum dengan baik. Jadi ini Termasuk sebenarnya Mas Denny ini ya, tata kelolanya kan keren. ini kan ini asisten manajer lah mungkin. Oh iya benar. Jadi ini menjadi sebuah target percontohan. Sebenarnya yang lain-lain juga ada yang bertobat banyak di Indonesia ya, di lapas-lapas yang lain. Tapi ini sebuah percontohan dan saya sudah sampaikan ke beberapa kali menteri, dirjen ya. Ini kalau bebas menjadi ikon keberhasilan pembinaan di sebuah lapas. Iya iya benar. Iya, ini salah satunya. Makanya saya usulkan kalau dia bebas ini akan bersama kita, mungkin di MS dan sebagainya, kita dakwah bersama dari lapas ke lapas di Indonesia. Keren. Jadi Untuk memberikan motivasi ya. Oh iya benar-benar. dari mantan warga binaan untuk warga binaan. Masya Allah, ini keren-keren sekali ini ya. Dan sekarang ini sedang diupayakan perubahan pidana. Beliau dengan teman-teman yang lain ya diusulkan ke kementerian dan ke presiden, ke seknek, ke presiden ya. Kalau nih turun ya dari perubahan seumur hidup ke pidana sementara 20 tahun, insya Allah beliau ini Jadi pulang. ikon ya. Pulang karena sudah lebih dari 20 tahun. Sudah hampir Asli mana, Ustaz? 23 tahun. Asli Cianjur, Jawa Cianjur. Barat. Oh iya Cianjur ya. Jadi insya Allah nanti saya sangat mau sekali ya dengan ajakan beliau ini. Artinya ketika saya di luar nanti juga ada cerita saya kepada saudara-saudara yang nanti di lapas ya, yang bisa diambil hikmah dan pelajaran. Artinya cerita saya itu nanti bermanfaat untuk orang banyak. Karena ya alhamdulillah selama saya di dalam lapas pun seperti dalam suatu hadis disebutkan sebaik-baiknya manusia itu orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Ya alhamdulillah kesempatan ini dalam lapas selalu ada gitu. Ya seperti sekarang saya mengurusi masjid, jadi tamir masjid, kemudian juga jadi koordinator teman-teman santri ya. Insya Allah kalau keluar juga nanti kalau misalnya saya diajak safari dari lapas ke lapas untuk memberikan motivasi kepada teman-teman di lapas nanti ya artinya cerita saya ini bisa membawa hikmah dan manfaat. Artinya ini kok ada hukuman mati loh, tapi bisa bebas. Oh Kenapa? iya benar-benar. Kan? Jadi motivasi Ya, itu. jadi motivasi kan. Ini kok dulu hukuman mati tapi bisa bebas. Kenapa? Pertama karena mungkin berperilaku baik ya. Kedua banyak membantu kegiatan pembinaan di dalam lapas ya. Tidak ada catatan pelanggaran. Yang penting itu tidak ada catatan pelanggaran. Jadi catatan buku F-nya itu bersih. Tidak ada, ya. Nah artinya kemudian juga saya kebetulan seorang Islam, saya misalkan lebih banyak merapat ke masjid, kegiatan-kegiatan Islami lebih baik saya tekuni. Nah dengan demikian yang lain kan nanti akan termotivasi. Oh ya saya harus seperti dia gitu kan. Berarti saya harus berperilaku baik, saya harus sungguh-sungguh berhijrah, bertobat supaya juga saya bisa bebas seperti itu. Karena saya yakin kalau nasihat itu datang dari mantan seperti saya mungkin akan lebih kena daripada sama saja. Misalkan Ustadz juga ada. Ustadz ada orang luar yang ngasih ceramah ke dalam ya mungkin orang itu belum ngerasain di dalam. Iya. Kadang ada omongan kayak gitu. Itu ngerasain di dalam. Nah, kalau saya kan hafal seluk-beluknya 22 tahun saya menjalani pidana, gitu kan. Jadi saya mungkin akan lebih dari sisi-sisi kemanusiaan karena kebetulan seorang Islam mungkin dari sisi-sisi keislaman saya akan lebih masuk kepada teman-teman nanti supaya teman-teman nanti itu yang masih dalam lapas itu sabar menjalani pidana, berperilaku baik menjalani pidana, gitu ya. Dan kemudian yang paling penting adalah itu tadi hijrah. Oh iya. Ya, kuncinya itu hijrah. Iya. Hijrah kalau udah hijrah ya pasti bisa sabar. Ya, kalau sudah ada hijrah itu pasti ada ilmu sabar sama ilmu syukur itu udah pasti kalau sudah hijrah. Sabar dan syukur kalau belum hijrah, ilmu sabar, ilmu syukur itu nggak masuk. Iya. Seperti itu. Nah, kalau santrinya itu Mas, ada berapa sih di sini di lapas Kembang Kuning? Sementara ini kan kita baru rintisan ya, artinya insya Allah nanti akan dikembangkan lebih banyak ya. Ada rintisan sementara ini 21 orang. Berarti itu yang terdaftar ya. Kalau
keseluruhan warga binaannya berapa? Sekarang ini 442. 442 di Kembang Kuning ya? Di lapas Kembang Kuning. Tapi yang aktif di masjid kan banyak. Yang aktif di masjid tapi banyak. iya, Ya. Maksudnya untuk yang mengikuti kegajian di masjid itu ya ratusan ya. Ratusan Tapi benar. karena Tapi yang terdaftar jadi santri karena kamarnya sementara ini kan terbatas. Satu kamar ini kan isinya hanya 25 orang. Ya kan? Dan kemudian memang kamar ini didesain dekat dengan masjid. Karena memang ada kekhususan yang diberikan kepada kami santri. Contohnya misalkan ketika yang lain itu jam 4:30 sudah masuk kamar, kami santri diizinkan untuk sholat maghrib dan sholat isya. Gitu. Artinya kan yang lain tidak boleh, kami boleh. Oh iya iya seperti itu. Nah, sehingga berarti ada kalau daftar ada seleksi juga itu. Ada seleksi karena menyangkut keamanan juga karena ini lapas kan. Benar. Kemudian masuknya juga malam hari gitu kan setelah isya 7:30 jam 8. Baru masuk sel itu ya. Ya. Jadi setelah ada orang mau daftar, misalkan setelah kami seleksi, kami serahkan namanya ke petugas. Nanti yang menentukan petugas. Oh iya. Layak nggak orang ini masuk kamar santri? Kalau kami dari sisi mungkin kesungguhan kita cari motivasinya apa ya? Karena ada beberapa persyaratan juga yang mungkin bagi tidak semua orang bisa. Contohnya misalkan ada setoran hafalan. Ya, di kamar santri itu ada setoran hafalan minimal 1 minggu tuh harus setor. Walaupun memang tidak ditarget karena kami ini kan santri ini beragam, ya? Kemampuannya beragam, latar belakang sosial, pendidikan, usia juga karena di sini kan tidak SD, SMP, SMA tapi campur. Artinya tidak ada target kamu misalkan 1 bulan harus hafal juz sekian, tidak. Tapi yang penting ada peningkatan hafalan walaupun cuma 1 ayat atau beberapa kalimat itu seperti itu. Ya. Nah alhamdulillah kan sekarang sudah banyak yang ada. Berdasarkan beragamnya itu ada yang hafal 10, ada yang hafal 6, 5, 3. Kalau juz 30 insya Allah sudah hafal semuanya. Kalau juz 30 karena juz 30 wajib. Itu juga mungkin bagi yang orang belum niat hijrah mungkin agak memberatkan. Gitu. Nah kemudian yang kedua contohnya hal-hal lain. Di dalam santri itu tiada hari tanpa 1 membaca Al-Quran, 2 sholat duha, 3 sholat tahajud, 4 zikir pagi petang. Nah mungkin bagi tahajud juga itu? Tahajud ya, karena kami jam 3 itu sudah adzan pertama. Jam 3 sudah adzan pertama, semuanya bangun. Ya. Tapi ada juga yang ada sekitar 4-5 orang yang jam 2 sudah bangun. Ya, tapi yang lainnya dibangunkan dengan adzan yang pertama jam 3. Oh, iya, benar. Jadi pas sholat subuh itu kami sudah bangun semua, tidak ada yang masih tidur, seperti itu. Nah bagi sebagian orang kan, jangankan bangun jam 3, bangun subuh aja makin susah gitu. Iya, bagi sebagian orang mungkin masih terasa berat. Nah kalau orang memang itikadnya belum pas, itu mungkin masih agak ragu gitu loh. Nah itu yang perlu kita motivasi teman-teman yang lain, Ustaz ya. Artinya jangan dianggap ibadah itu sebagai suatu beban. Itu kan semuanya ibadah. Ibadah kebaikan. Tapi kalau bagi orang yang belum hijrah kan itu dianggap suatu beban, Ustaz. Tapi bagi kami yang sudah di santri, itu juga suatu kenikmatan. Masya Allah. Kenikmatan sholat tahajud itu. Kemudian Kemudian puasa juga. Harus puasa 3 pilihannya. Puasa Daud dulu. Ya, kalau tidak puasa Daud silakan Senin Kemis. Kalau tidak Senin Kemis silakan Ayamul Bid 13, 14, 15. Ya, seperti itu. Di kamar santri itu sekarang itu setengahnya Senin Kamis, setengahnya puasa Daud. Jadi dalam satu wajib, tapi sunnah ini Masya Allah. Ya sunnah. Jadi dalam 1 bulan itu bisa kadang-kadang satu kamar itu puasa semua. Dan itu kami tidak menganggap beban, tapi sebagai suatu kenikmatan gitu loh. Bagi sebagian orang mungkin beban gitu ya, belum puasa gimana gitu loh, seperti itu. Bahkan banyak keutamaan dengan menjalankan puasa-puasa. Betul itu sunnah, tapi banyak keutamaan yang kita dapat dari menjalankan sunnah itu. Itu yang mungkin ya, sementara ini kami membatasi jumlah santri ya, tapi mudah-mudahan dengan gaungnya ini banyak ya, kemudian ada kekhususan yang diberikan kepada santri, insya Allah nanti bertambah Ustaz. Iya, Masya Allah. Ya. Kemudian mungkin yang menjadi poin bagi kita semua ya netizen yang budiman, sebenarnya di lapas ini mungkin bagi sebagian orang itu sebenarnya sudah melihat lapas itu suatu hal yang ngeri gitu loh, hal yang negatif. Padahal ketika saya masuk sendiri di sini, ketika saya masuk di masjid lapas Nusa Kambangan di Kembang Kuning ini,
ternyata saya ketemu Mas Denny. Saya kira itu beliau itu takmir, ternyata juga warga binaan juga. Warga binaan malah aku sing luwih sangar. Saya malah lebih dari tampilan itu enggak berjanji seperti ini. Masya Allah, akhirnya membuka pikiran kita bahwa di lapas pun juga banyak potensi-potensi yang harus digali, banyak orang-orang yang ingin berhijrah. Kemudian yang terakhir mungkin dari Ustadz Hasan Makarim bisa ngasih pesan kepada para netizen yang budiman di sana. Para netizen yang budiman, saya dan Kang Denny saat ini masih ada di lapas Kembang Kuning. Pertama, jangan melihat warga binaan di lapas itu semuanya jelek. Justru menurut saya terbanyak justru orang baik di dalam itu. Yang bertobat jauh lebih banyak daripada yang belum. Yang kedua, jangan sungkan-sungkan ikut peduli sosial terhadap komunitas dalam lapas. Ya, ikut bersinergi gitu ya. Mereka adalah saudara kita yang butuh bantuan pihak ketiga. Insya Allah semua amalan dari netizen yang budiman ini sangat berarti bagi warga binaan. Masya Allah. Dan mereka insya Allah memanfaatkannya dengan hal-hal yang sangat positif. Ya, sangat positif, dan itu terbukti dengan saya selama 32 tahun bolak-balik ke Nusa Kambangan ini, itu membuktikan semuanya. Kemudian juga keberhasilan ini yang pulang ke masyarakat, saya mohon pada masyarakat yang menerima dengan baik, jangan mengucilkan, ya, respon. Apabila ada petugas dari Bapas butuh litmas ya, dalam proses pembebasan bersyarat, tolong dibantu gitu, supaya mereka ini juga bisa segera kembali dengan keluarganya, dengan masyarakat dan para sahabatnya. Secara global mengurangi kepadatan warga binaan di dalam lapas. Jumlahnya kan sekarang ini hampir 260 ribuan ya, sementara kapasitas 120 ribuan sekian. Over ya. Makanya di Nusa Kambangan ditambah lapas-lapas baru. Sebutnya itu bukan sebuah cita-cita, jadi karena memang pernah semakin banyak. Jadi oleh karena itu kehadiran pihak ketiga ini membantu lapas, membantu Kumham, membantu Dirjenpas mengurangi kepadatan. Jadi kalau mereka berkelakuan baik kan proses remisi dan lain sebagainya ada akselerasi percepatan agar mereka kembali ke keluarganya, ke masyarakatnya gitu. Kemudian juga saya berharap dari pihak kementerian, Direktorat Jenderal Masyarakatan dan seluruh UPT, kita betul-betul berdoalah untuk warga binaan ini dengan semangat kebersamaan, dan saya berkeyakinan kuat dari semua UPT, Dirjenpas maupun kementerian sudah banyak membantu proses ini. Tinggal menunggu saja, termasuk perubahan pidana Mas Denny dari seumur hidup ke 20 tahun, sementara 20 tahun. Kita harapkan dan juga media-media yang lain di luar ini, ada media yang sudah saya hubungi, kalau beliau nanti bebas, kita dakwah dari lapas ke lapas, insya Allah ada media-media TV yang ikut serta memberikan dukungan, keliling bersama dari lapas. Lapas itu juga banyak orang baik. Ya. Dan saya sampaikan terima kasih kepada pihak UPT, Kalapas dimanapun di seluruh Indonesia ya, terutama di Nusa Kambangan, Kanwil Kumham, Divisi Masyarakatan, Dirjenpas, kementerian yang telah memberikan respon positif kepada pihak ketiga, memberikan keleluasaan, termasuk pribadi saya yang demikian berikan keleluasaan, kemudian diberikan waktu yang cukup fleksibel untuk keluar masuk lapas Nusa Kambangan. Ini sebuah energi tersendiri dan menjadikan saya makin bersemangat, walaupun usia saya sudah 63 tahun. Semangatnya masih muda tapi. Iya, saya kan menghimbau teman-teman para dai dimanapun berada, di situ ada lapas, tolong dibantu. Masuklah ke dalam lapas. Bagaimanapun dakwah di lapas, menurut saya biayanya efisien, tetapi insya Allah dampaknya dari dakwah itu luas, karena komunitasnya luar biasa. Contohnya, kalau keberhasilan dakwah di lapas ini ada satu orang pelaku tindak kriminal tobat jadi orang baik,
pulang ke rumahnya. Kan itu menenteramkan sekian banyak masyarakat. Itu salah satunya ya. Ada orang misalnya mantan narkotika misalnya gitu ya, jadi orang baik, orang soleh, kan itu menjadi aset mempengaruhi teman-temannya agar kembali ke jalan yang baik seperti masa lalu sebelumnya. Nah ini kita harapkan seperti itu. Jadi pihak ketiga sangat harapkan bantuan moral, bantuan finansial ya, lewat lembaga-lembaga, lewat saya, lewat IMS juga boleh, langsung ke pihak lapas, Binadek juga bisa gitu ya. Banyak peluang berbuat baik di lapas ini. Oleh karena itu jangan sungkan-sungkan, sekali lagi bahwa lapas seluruh Indonesia sangat butuh bantuan pihak ketiga dalam rangka proses pembinaan agar warga binaan ini kembali ke jalan yang diberkahi dari Allah SWT. Oke, Masya Allah, ini keren pesan dari Ustaz Hasan Makarim. Kemudian yang terakhir dari mungkin Mas Denny bisa ngasih pesan pada mungkin kawan-kawan kita yang masih berada dalam jalan gelap, atau mungkin sudah menjadi transisi dari gelap pengen taubat tapi kok masih galau gitu dengan teman-temannya, bisa dikasih pesan Mas Denny. Yang penting saya sampaikan suatu hadis ya, kulu bani Adam khata' wa khairal khata'una at-tawwabun. Masya Allah. Semua orang itu, semua anak Adam atau manusia itu berpotensi melakukan suatu kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang itu bukan yang tidak pernah berbuat salah. Artinya pernah melakukan suatu kesalahan tapi dia segera bertobat. Itu yang paling penting. Dia bertobat itu artinya kan hijrah. Artinya Allah memberikan peluang kepada semua manusia yang pernah melakukan suatu kesalahan dan itu bertobat. Dan kepada saudara-saudara netizen Budiman yang masih di luar, ya tidak harus menunggu masuk penjara dulu untuk bertobat. Nah, penting itu. Ya, tidak harus menunggu masuk penjara dulu untuk bertobat, tapi jadikanlah kami-kami yang sudah di sini ini menjadi hikmah atau pelajaran bahwa kalau saudara-saudara netizen Budiman melakukan suatu kesalahan gitu ya, akan menanggung resiko seperti yang kami alami seperti itu. Dan yang paling penting adalah ketika kita melakukan suatu pertobatan itu ya harus dengan niat tulus karena Allah. Karena kalau tidak demikian ya akan goyang ya. Kalau misalkan niat pertobatan itu, hijrah itu karena unsur dunia ataupun unsur-unsur manusia bukan karena Allah, ya itu tidak akan kekal ataupun tidak akan seterusnya. Tapi mari kita luruskan niat bahwa hijrah itu hijrah tanpa nanti dan taat tanpa tapi itu. Masya Allah, slogannya keren. Ya, karena niat karena Allah, bukan karena unsur dunia ataupun karena unsur manusia. Oke, keren sekali ya. Hijrah tanpa nanti, taat tanpa tapi. Masya Allah slogannya ini. Mungkin hanya itu ya teman-teman, rubrik Poporo kali ini mengulas tentang bagaimana pesantren lapas itu benar-benar gerakan yang sangat revolusioner. Akhirnya teman-teman banyak sekali binaan-binaan di sini, penuh ya masjid di sini ya. Penuh ketika sholat berjamaah itu penuh di masjid lapas loh. Lah masjid desa kita aja mesti duhore paling rong leru wonge. Nah itu kan suatu kritik bagi kita yang di luar loh. Di lapas aja banyak sekali orang, masjid ada sekitar 10-11an soft. Nah itu semuanya itu penuh, apalagi di luar itu malah banyak kosong. Itu sebagai kritik bagi pribadi kita. Mungkin hanya itu. Terima kasih kepada para support system kita juga ya, dari Posdai, BMH, Hidayatullah secara umum, ataupun dari netizen yang budiman yang mungkin pengen ikut bersinergi bersama kita untuk membina para santri di lapas. Saya dan Ustaz Hasan Makarim tentunya membuka peluang yang sangat seluas-luasnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini.